Oke, baik, sekarang Ibu akan lanjutkan soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini adalah soal distribusi kontinu biasa ya, yang mencari C. Jadi untuk menyelesaikannya kamu tinggal gunakan rumus integral min ta hingga sampai ta hingga dari fx dx sama dengan 1. Jadi tidak perlu pakai tidak bisa menentukan pakai rumus lainnya. Gitu. Jadi ini batasnya itu adalah 0 sampai 1. Berarti ini batasnya 0 sampai 1 dari C y kuadrat tambah y dy. Nah, oke, sama dengan 1. Ini nggak ada masalah ya, untuk x sama y itu tinggal diganti saja sesuai soalnya. Nah, c-nya kita bisa keluarkan, c-nya difaktorkan, kemudian integral y kuadrat itu integralnya sepertiga y pangkat 3 tambah y itu setengah y kuadrat. Nah, nanti kita masukkan 1 dan 0-nya, itu sama dengan 1. C kita masukkan yang seperti 1 dulu, berarti 1 pangkat 3 tambah setengah kali 1 pangkat 2. Kemudian kita kurang untuk yang 0, berarti 0 ditambah 0 nanti sama dengan 1. Jadi C sepertiga ditambah setengah sama dengan 1. Ini adalah berapa nih? Sepertiga seperenam ya, berarti C 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 1, berarti ini masuknya adalah 5/6C sama dengan 1, jadi C-nya itu adalah 6/5. Nah, ini adalah nilai C-nya. Jadi fungsinya sekarang fx fungsinya adalah 6/5 kali y kuadrat tambah y dengan 0 kurang dari y kurang dari 1. Nah, ini adalah untuk mencari C-nya dulu, kita sudah dapat. Kemudian kalau ditanya peluang bahwa seorang siswa yang dipilih secara acak akan selesai dalam waktu kurang dari setengah jam. Nah, kurang dari setengah jam itu berarti Y-nya itu sama dengan 0,5 ya, karena dia kurang dari setengah jam. Ini adalah diukur dalam jam. Nah, maka untuk yang B-nya itu berarti kita cari peluang Y kurang dari setengah atau kurang dari 0,5 gitu. Jadi kamu tinggal langsung masukkan aja ke sini integral dari 0 sampai setengah, karena dia kurang dari setengah, 6/5 kali y kuadrat tambah y dy. Oke ya, 6/5 nya bisa keluar, 6/5 integral biasa sepertiga y pangkat 3 tambah setengah y kuadrat. Nanti kita masukkan setengah dan 0-nya. Nah, kita hitung 6/5 sepertiga dikali setengah pangkat 2 tambah setengah kali setengah pangkat ini pangkat 3 pangkat 2. Nah, nanti dikurangi 0, udah pasti ya yang setengah. Jadi 6/5 ini jadinya 1/24 ditambah 1/8. Jadi 6/5 24 per sama 8 itu berarti 24 ya. 24 berarti 1/24 tambah 3/24 berarti 4/24. Nah, ini bisa dicoret. Ini 4, ini juga bisa dicoret, jadi hasilnya adalah 1/5. Nah, ini adalah peluang untuk kurang dari setengah jam gitu. Ini juga masih simpel. Jadi seperti itu untuk menyelesaikannya, tinggal dilihat yang diminta soalnya apa. Kemudian kalau yang nomor 4, nah kita harus lihat ini diberikannya adalah fungsi pembangkit momen. Nah kan fungsi pembangkit momen setiap distribusi itu beda-beda kan. Kalau kamu mau menggunakan cara lama ya kamu harus cari momen 1, momen 2 dengan menurunkan itu agak lama panjangnya. Nah, caranya lebih baik kamu cari kemungkinan dia ini masuknya ke apa nih? Masuknya ke apa nih? Kita lihat di sini momennya itu tidak ada E. Nah, kamu bisa lihat cari distribusi yang momennya tidak ada E. Nah, misalnya di sini kan banyak kayak distribusi binomial, saya mau lihat ada nggak kemungkinannya. Nah, di sini kita lihat momennya 1 min P, P pangkat TN, berarti bukan. Kita coba lihat Bernoulli. Di Bernoulli momennya itu rumusnya apa? Nah, di sini Bernoulli rumusnya adalah 1 min P tambah P kali E pangkat T. Bukan juga, karena dia ada E-nya. Coba lagi distribusi yang lain. Jadi kamu bisa lihat cek satu-satu kemungkinan distribusinya yang mana. Ini apa ya? Saya lihat di sini.
Ini distribusi gamma. Nah, kita lihat di sini gamma momennya itu adalah 1 min B T pangkat E min alfa. Nah, lihat kalau kita perhatikan ini kemungkinan masuk ya. Karena dia tidak ada E di sini. Adanya 1 min beta T pangkat min alfa dengan T kurang 1 beta. Nah, ini memenuhi momen di soal yang kita sedang kerjakan. 1 min B T kali E pangkat min alfa. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita hubungkan momen XT sama dengan 1 min BT tadi gitu ya, min alfa. Nah, tadi soalnya begitu. 1 min BT pangkat min alfa. Kita lihat, cek ya, saya takutnya salah. 1 min BT pangkat min alfa. Nah, betul ya. Nah, dengan berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan dari soal ini kalau alfanya adalah 4 dan betanya itu adalah 2500. Nah, sudah. Berarti kalau sudah yakin ini adalah distribusi gamma, berarti ini adalah pembacak X distribusi gamma. Nah, jadi kalau misalkan udah yakin ya kita nggak perlu hitung-hitung lagi rumus-rumus aneh-aneh pakai integral atau pakai turunan. Kita bisa langsung gunakan rumusnya. Ingat, EX dalam distribusi gamma itu adalah alfa dikali beta. Nah, tapi di sini yang ditanya adalah EX tambah 2 kuadrat. Berarti ini kita jabarkan dulu ya. Ini kalau dijabarkan berarti EX kuadrat tambah 4X tambah 4. Kita gunakan integral, aljabar, sorry. Nah, kemudian sudah sini kamu bisa pisahkan EX kuadrat tambah 4EX tambah E4. Nah, kita bisa masukkan rumus-rumusnya. Kita lihat tadi EX kuadrat itu adalah alfa kali alfa tambah 1 kali beta kuadrat. Tadi rumusnya adalah alfa kali alfa tambah 1 kali beta kuadrat. Nah, ini tadi rumus untuk EX kuadrat. Kemudian untuk EX itu adalah rumusnya alfa kali beta. Nah, E4 itu adalah 4. Nah, udah tinggal dimasukin angkanya. Tadi alfa adalah 4. Berarti ini 4 tambah 1. Betanya adalah 2500 kuadrat tambah 4 kali alfa 4 kali 2500 tambah 4. Nah, ini tinggal dihitung. 4 kali 5 berarti 20 kali 25 kuadrat itu 625 0000 tambah 4 kali 25 100 kali 4 berarti 400. Nah, gini ya, 40.000 jadinya ya, tambah 4. Nah, udah tinggal dijumlahin. Oh, ini belum dikalikan dulu. 625 dikali 2 itu berarti 1250. Nah, tambahin 0 di sini. Ini 0 4 lagi, 1 2 3 4. Oh, ini angkanya agak banyak ya. Tambah 40.000 tambah 4. Nah, jadi hasilnya adalah 12.5 40. Oh, sorry, nolnya kebanyakan saya. 12.004 40.004. Nah, ini nilai EX tambah 2 kuadratnya. Kemudian kalau mau cari varian ya sama, berarti variannya kita ubah dulu. Ini adalah 1/5X tambah 2002, berarti 1/5-nya harus keluar ya. Jadi 1/5 kuadrat varian X. Nah, kita keluarkan rumus ini, jadinya 1/25 dikali varian X itu adalah alfa kali beta kuadrat. 1/25, alfanya 4, betanya itu adalah 2500 kuadrat. Oke, ini bisa dicoret salah satunya. Ini kalau dihitung kan berarti ini saya jabarin aja ya, kali 2500 berarti ini dicoret, ini jadinya 100, berarti 4 kali 25 itu 100. 100 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, ini adalah nilainya 1 juta gitu. Ini untuk soal nomor 4.
ya, ternyata dia masuk ke distribusi gamma. Soal nomor 5, penggunaan listrik di kota indah. Nah, ini udah pasti katanya distribusi gamma, jadi yang nggak usah mikir lagi ini masuknya apa. Nah, ini sudah saya buatkan udah saya tuliskan rumusnya ya, kita tinggal masukkan aja karena kebetulan sudah ada angka alfa sama betanya gitu. Jadi kalau kita masukkan ke fungsi fx sama dengan 1 per betanya adalah 2 pangkat 3, tau itu adalah alfa dikurang 1, berarti 3 dikurang 1 2 ya, 3 dikurang 1 2. Saya tulis lagi. Kemudian di sini ada x alfa min 1, berarti 3 min 1 kali E min X per B. Nah, jadi sama dengan 1 per 2 pangkat 3 8 kali 2 16 X pangkat 2 E pangkat min X per 2. Nah, ini adalah fungsi distribusi gamma. Kemudian katanya yang ditanya mempunyai kapasitas harian sebesar 20 juta kW per jam, tentukan peluang bahwa sumber daya listrik pada suatu tertentu melebihi kapasitasnya. Nah, berarti yang ditanya itu adalah peluang untuk kapasitasnya yang lebih dari 20 juta. Karena hariannya katanya kan 20, berarti untuk X-nya 20. Nah, jadi yang ditanya itu untuk kalau melebihi. Jadi yang ditanya adalah peluang X lebih dari 20. Karena distribusi gamma itu adalah kontinu, ya berarti udah langsung gunakan integral aja. Kita gunakan integral 20 sampai ta hingga dari 1 per 16 X kuadrat E pangkat min setengah X dx. Ini kamu integralin pakai cara apa nih integralinnya kalau soalnya kayak gini? Nah, ini kemungkinan besar kita menggunakan parsial ya. Nah, kamu bisa gunakan tabel parsial. X kuadrat di sini E pangkat min setengah X. X kuadrat turunannya jadi 2X, 2X turunannya jadi X, 2 turunannya 0. E pangkat min setengah X turunannya adalah min 2 E pangkat min setengah X. Diintegral lagi, bukan diturunin ya, jadinya min 2 dibagi min setengah berarti 4 E pangkat min setengah X. Diintegral lagi jadi min 8 E pangkat min setengah X. Nah, nanti kita kalikan ini plus min plus. Jadi sama dengan 1/16 min 2x kuadrat E pangkat min setengah X. Terus min lagi 8x E pangkat min setengah X. Min lagi 16 E pangkat min setengah X. Nah, nanti ini adalah ta hingga sampai 20, jadi dimasukkan. Oke, sama dengan 1/6. Nah, biasanya yang ta hingga itu kalau dimasukkan nanti hasilnya akan ta hingga juga kan kalau dihitung, tapi kita nanti aja. Berarti min 2 ta hingga per E pangkat ta hingga dikurang min ta hingga per E pangkat ta hingga lagi dikurang 16 per E pangkat ta hingga ya. Kemudian dikurang yang 20 min 2 kali 20 kuadrat per E pangkat min 10 berarti ya, E pangkat 10 ya. Kemudian dikurang 8 kali 20 160 per E pangkat 20. Kemudian dikurang lagi 16 per E pangkat 20. Nah, ini udah tinggal dihitung nih. Ini 1/16 yang ta hingga itu udah pasti 0 karena E pangkat ta hingga kan ta hingga, semua yang dibagi ta hingga itu adalah 0, jadi 0. Nanti kita tambahkan, kalian bisa cari 2 kali ini berapa ini ya tadi, 20, 2 kali 40, 2 kali 20 kuadrat ya, 400 kali 2 800. Terus ini dikurang tadi 160, terus dikurang 16 dibagi E pangkat 10. Nah, nanti kita hitung dulu E pangkat 10